Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah atas karunia rahmat dan hidayah. Kesempatan pagi siang kali ini kita diberikan kemudahan untuk bersama-sama hadir di tempat ini, kita bersama-sama belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca surah Al-Fatihah. Kita akan belajar tahsin dari surah Al-Fatihah karena ini adalah rukun daripada rukun-rukun sholat. Jadi Al-Fatihah adalah rukun daripada rukun-rukun sholat yang kita membacanya diusahakan benar dari sisi tajwid, benar dari sisi tajwid. Iya. Perlu kita ketahui, baca Al-Quran terutama surah Al-Fatihah ini yang pertama adalah kita mengenal tentang makhraj. Makhraj jamaknya makharij. Makhraj artinya tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf. Contohnya misalkan di sini ada huruf ain, ada huruf ha. Dia keluarnya dari wastul halq. Wastul halqi yaitu pertengahan tenggorokan. Ada yang aqsal halqi, dari paling bawah dari tenggorokan. Ada huruf ghain, ada huruf kha. 6 ini keluar dari mana? Dari tenggorokan. Adapun yang bagian atasnya qaf, kaf, jim, shin, ya sampai nanti pada huruf ta dan ta, semuanya ini nanti akan keluar dari lisan, persentuhan lisan atau lidah kita dengan dinding-dinding atau langit-langit mulut kita, ya. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan makhraj, huruf-huruf yang keluar dari bibir. Dari bibir ada huruf mim, ba, wawu dan fa. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan gunnah, yang huruf-huruf yang keluar dari khayshum yaitu hidung. Ada 2 huruf mim dan nun ketika dia sukun dan tasdid, ya. Termasuk nanti yang ikhfa, ya, yang kita baca dengan dengung maka keluar dari hidung, ya, rongga hidung. Itu yang pertama adalah makhraj. Yang kedua, ini masih kita berbicara tentang huruf per huruf, ya. Jadi yang kedua adalah mengenal sifat, ya. Jadi masing-masing huruf ini kadang makhrajnya sama. Huruf ain sama ha makhrajnya sama. Huruf ghain sama kha makhrajnya sama. Dia hampir sama, dia keluarnya dari tempat yang sama. Kemudian kalau dari ujung lisan kita, seperti misalkan ta dan to, ini keluarnya sama, makhrajnya sama. Kita bisa membedakan huruf-huruf yang sama tersebut dari sisi sifat, ya, dari sisi apa? Sifat. Sehingga ketika ta dan to di kasroh maka harus ada perbedaan karena memang hurufnya berbeda. Huruf ta ketika kasroh dia tipis, ya, dia bunyinya ti, ya. Adapun po
ketika dia kasroh bunyinya ti, ya. Jadi nanti akan terbedakan pada sisi isti'la dan istifal, ya. Itu yang kedua, berkaitan dengan sifat. Jadi masing-masing huruf punya sifat tersendiri, ya. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan tebal dan tipisnya huruf tersebut, ya. Huruf-huruf yang vokalnya kita bunyikan dengan o, so, kemudian apa lagi, to, maka dia termasuk huruf-huruf yang tebal, ya, huruf-huruf yang tebal, ya. Kemudian yang lainnya seperti sin, dal, dia tipis, maka kita perlu jaga dengan ketipisannya, ya. Contoh misalkan nanti ketika kita baca mustaqim, misalkan mustaqim, maka jaga ketipisan dari huruf sin, bukan mustaqim tapi mustaqim, dijaga tipisnya, ya, bukan tapi mus. Nah, itu yang ketiga. Itu yang ketiga berkaitan dengan tebal dan tipisnya. Kemudian setelah itu nanti kita akan belajar, atau yang perlu kita pelajari adalah berkaitan dengan huruf tersebut ketemu dengan huruf yang lainnya. Nanti ada ikhfa, ada idgham, ada iklab, ya, dan hukum-hukum tajwid yang lainnya, iya. Kemudian kita masuk pada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ada beberapa yang perlu kita hindari dari membaca Al-Quran, terutama surah Al-Fatihah. Yang pertama yang perlu kita hindari adalah jangan kita menukar huruf ke huruf yang lainnya, ya. Jangan menukar satu huruf ke huruf yang lainnya. Ketika kita baca alhamdu, misalkan ha, dijaga haknya, jangan menjadi ha, bukan alhamdu, ya. Ketika kita baca alhamdu berarti sudah menukar huruf, dan itu termasuk kesalahan yang besar, lahnul jali, termasuk kesalahan yang sangat tampak dan jelas, dan ini harus dihindari, ya, karena nanti akan merusak dari surah yang kita baca, yang nanti terkadang akan menjadikan makna tersebut, makna dari tulisan tersebut akan berbeda, ya, akan berbeda, ya. Sehingga beda huruf nanti akan menjadi berbeda artinya, ya. Yang kedua yang perlu kita hindari adalah jangan kita mengurangi huruf. Jangan kita mengurangi huruf. Contohnya misalkan iyyaka, ya, maka kita baca dengan tasdid pada huruf ya yang ketika ada tasdidnya. Jangan hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak, tapi ditekan iya, karena tasdid ini sebagai ganti dari huruf. Sebenarnya ya di situ ada dua, ya, cuman diganti dengan tasdid, ya. Jadi yang kedua apa? Adalah jangan kita mengurangi huruf. Yang ketiga yang perlu kita hindari adalah jangan kita menambah huruf. Tadi mengurangi, sekarang jangan kita menambah huruf. Contohnya misalkan maliki, jangan dibaca maliki, ya, bukan maliki, ya, ini, tapi maliki. Jadi yang tidak ada tasdidnya jangan ditasdid, jangan ditambah hurufnya, seperti itu. Contohnya misalkan dalam basmalah atau bismillah, ya, pada lafal yang terakhir, ya, jangan rahim tapi rahim, ya. Jadi pertahankan haknya di sini, dia tipis, dia tetap satu huruf, jangan ditekan,
bukan rahim tapi rahim. Ar-Rahmanir Rahim, seperti itu. Ya, itu ya. Jadi itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita awali dari membaca isti'adzah atau ta'awud. Isti'adzah atau ta'awud. Saya contohkan, nanti teman-teman bisa menirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, perhatikan teman-teman untuk menjaga agar huruf-huruf tersebut keluar dari tempatnya, tidak dari hidung, maka pertahankan dengan suara yang keluar dari rongga mulut, jangan terlalu tinggi ya. Jangan terlalu tinggi sehingga dia akan keluar dari rongga mulut kita. A'udzu, a'u ya. Kemudian huruf a dan ain itu berbeda. Maka harus kita bedakan antara a dan a. Bukan a'udzu tapi a'udzu ya, a'udzu. Huruf ain ya, dia ada di pertengahan tadi, pertengahan tenggorokan ya. Dan huruf hamzah maka ada di bawah ya, ada di bagian bawah tenggorokan ya. Coba untuk ain kita coba a-i-u, silahkan. A-i-u. Untuk hamzah a-i-u. Ya, huruf dzal, ini huruf dzal, maka cara mengucapkan lidah keluarkan sedikit dari ujung gigi ya. Ada 3 huruf, dzal, fa dan dha ya. Dzal, fa dan dha. Coba za, zi, zu, silahkan. Kita sukunkan az, iz, uz. Huruf ain kita sukunkan a, i, u ya. Huruf hamzah a, i, u, beda ya antara hamzah dan ain ya. Kemudian billahi, hinya kita jaga tipisnya, billahi ya. Bukan billahi tapi billahi. Minasya, huruf sin punya sifat tafasyi, dia sebarkan udara dengan deras. Sya, sya, shi, shu, silahkan. Sya, shi, shu. Kita sukunkan as, is, us ya. Kemudian syaito, to tebalkan, bukan to tapi to tebalkan. To, ti, tu, silahkan. Motitu ya. Diusahakan ketika mengucapkan vokal yang o, maka mulut biasa saja, tidak terlalu maju ya, terlalu monyong dengan ekstrim, tidak. Oh, bukan po, biasa saja po. Kemudian kita sukunkan apo, silahkan. Itmo, uto ya. Kemudian minasyaitonir rajim. Ra-nya tebal, jim ya. Jim letaknya di mana? Perhatikan teman-teman, kemarin sudah kita jelaskan. Jim letaknya ada di wastul lisan, ada di tengah-tengah lidah kita, bukan di ujung tapi di tengah. Kita bunyikan jajiju, silahkan. Jajiju. Ya, jadi jangan terlalu ke depan, yang membuat kalau di depan nanti ada banyak hamas udara yang keluar ya. Jadi bukan ja tapi ja ya. Jadi bukan ja tapi ja, karena dia ada posisi di tengah ya, ada di bagian tengah lisan kita. Coba kita baca lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan.
Ya, kita masuk pada lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ketika membaca bis langsung dengan masuk pada huruf sin, jangan ditarik. Jangan ditarik, maksudnya ditarik gimana? Bis, ya. Bismillah. Itu dihindari seperti itu. Jadi langsung masuk pada huruf sin. Bismillah. Bismillah, ya. Kemudian hindari bisem, bukan bismillah, tapi bismillah, ya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, ada tasjid, maka sedikit ditahan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ha dia tipis, rohma, rohma. Tampakkan hamas keluarnya nafas dari huruf ha, rohma. Kemudian nirrahim, nirrahim. Perhatikan haknya yang belakang jangan ditasjid, jangan ditekan, ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita masuk pada ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba tirukan. Alhamdu. 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 Ya, huruf lam ketika dia tasdid, ketika sukun, maka dia punya sifat bainiyah, bainiyah dan atau tawassud. Artinya apa? Sedikit mengalir suaranya. Ya, ada 5 huruf yang punya sifat tawassud atau bainiyah. Lin Umar disingkat dengan Lin Umar, lam, nun, ain, mim, ra. Lam, nun, kemudian ain, mim, ra. Nah, lam dan mim di sini termasuk Lin Umar. Jadi bacanya bukan alhamdu, tapi alhamdu, alhamdu. Sedikit mengalir sedikit saja, jangan banyak-banyak. Ya. Hindari mantul, bukan al, tapi al, ya. Kemudian ha. Ya, jaga tipisnya. Coba tirukan. Ha hi hu. Silahkan. Ha hi hu. Ha hi hu. Ha hi hu. Kita sukun. Ya, jaga tipisnya, keluarkan sifat hamas. Kemudian dal, dal bukan da, tapi da, ya. Coba tirukan. Dadidu. 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 Kita sukun. Ade. Ide. Ude. Ya, ketika sukun huruf qalqalah hindari ya, bukan ade, bukan ide, ude, tapi ade, ide, ude. Jadi mantul tapi hindari hamzah sukun. Hamzah sukun dihindari. Ya. Jadi bedakan antara da dan da. Antara da dan da, bukan alhamdu tapi alhamdu. Tu, ya, pakai da. Kemudian lillahi, lillahi rabbil a. Nah, di sini huruf ain jangan tertukar dengan huruf hamzah, bukan rabbil alamin tapi rabbil alamin, rabbil alamin. Kemudian nun belakang, ya. Ketika baca al alamin jangan hilangkan yaitu dengung terakhir, ya. Sedikit sisakan rabbil alamin. Nah, jadi masih ada sedikit. Kita baca lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Kemudian kita masuk pada ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, jaga i dibaca dengan i, jangan menjadi e, bukan Rahmanir ya, tapi Ar-Rahmani ya. Ar-Rahmanir Rahim. Yuk. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ya, untuk ma panjang 2 harokat ya. 1 harokat a. Kalau 2 a, 1 a, 1 ketukan a. Kalau 2 a, jadi cukup diayun. Maliki, maliki, jangan terlalu panjang. Bukan maliki tapi maliki. Kemudian kafnya jangan ditekan ya. Jadi bukan maliki tapi maliki. Yaumiddin, itu pertahankan bukan yau tapi yau ya. Kemudian yaumiddin, dalnya ditekan. Maliki yaumiddin. Silakan. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba satu-satu. Iyyaka. Iyyaka. Tekan pada huruf ya. Iyyaka. Iyyaka. Na'budu. Na'budu. Ain punya sifat bainiyah tawassut, sedikit mengalir suaranya. Na'budu. Na'budu. Wa iyyaka. Wa iyyaka nasta'in. nasta'in. Sin dibaca tipis, keluarkan sifat hamas, keluarkan udara. Nasta'in. Silahkan. Nasta'in. Nasta'in, pakai ain. Nasta'in. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina. Ihdina. Perhatikan ha, jaga dia tebalnya. Ihdina. Ihdina. Huruf na tipis, jangan jadi tebal karena menghadapi huruf shad yang dia tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. 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 Sin jaga tipisnya, mus ya. Mus bukan mush tapi mus ya. Jaga tipisnya, mustaqim. Qim of maka dibedakan dengan kaf, bukan mustaqim tapi mustaqim ya. Saya ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sirata, silakan. Siratal. Si, bedakan dengan si. Si dan si beda karena beda huruf. Shad tebal, shad isti'la ya. Kemudian bagaimana cara kita menebalkan huruf pangkal lidah, kita angkat ke atas. Si ya. Siratal ladzina, silakan.
Siratal ladzina. Toknya tebalkan. Siratal ladzina. Siratal ladzina. An'amta. 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 Nun punya sifat bainiyah, mim punya sifat bainiyah. Sedikit mengalir suaranya. An'amta. An'amta. Ya, pertama hamzah, yang kedua ain. An'a, an'a, an'amta An'amta. alaihim. Alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi. Silakan. Ghairil maghdubi. Huruf ghain, maka ketika sukun jangan dipantulkan, bukan maghdu tapi dialirkan suaranya. Maghdubi, maghdub, ya, jadi dialirkan. Maghdubi, silahkan. Maghdubi. Maddu, ya, du, bukan dal, bukan maddu tapi maghdubi. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin. Waladdallin. Wawu huruf tipis, lam huruf tipis, jaga tipisnya, bukan walam tapi wala. Wala, silahkan. Wala. Waladdallin. Waladdallin. Huruf dhad punya sifat istitalah, ya. Jadi ketika dia masuk pada lam, masuk pada dhad, walammo. Jadi sebenarnya kalau mau dipelankan, walammo. Coba tirukan. Madidu. Madidu. Kita sukunkan. Im. Waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, diusahakan kalau bisa satu nafas baik, karena kita memakai riwayat Imam Hafiz, ya. Jadi sirata sampai waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Ya, untuk baca amin, A-nya seperti kita baca Yasin. Yasin, Yasin. Ya-nya 2 harokat, Sin-nya panjang, dia sampai 5, 6, ya.
Amin. Silahkan. Amin. Ya, coba kita ulang dari depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Ya, Allahu a'lam bishawab. Itu sedikit tahsin berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Nanti teman-teman silahkan dipelajari. Nanti mungkin kita akan praktek berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Saja saya akhiri. Iya, mengalir sukun, iya. Mengalir, Pak. Mengalir. Ghain mengalir karena sifat rokhwah. Bukan. Bainiyah hanya 5. Lin Umar. Lam beda. Kalau Lin Umar dia sedikit mengalir. Mengalir suaranya, Pak. Bukan mengalir, ya mengalir suaranya. Ya. Kalau rokhwah dia mengalirnya banyak. Dia karena Lin Umar itu pertengahan antara mengalir dengan lancar dengan tertahan. Makanya Lin Umar itu mengalir sedikit, tidak banyak. Kalau yang ghain zal maka dia mengalirnya banyak. Ya, rokhwah. Ya. Kalau Lin Umar tadi cuma sedikit mengalirnya. Alhamdu, tidak tidak alhamdu, jadi sedikit aja, ya. Ain juga a'budu misalnya kan, ya. Allahu a'lam bishawab.